Shalom. Gak ada suaranya ya. Shalom. Amin. Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan dan kita baik-baik saja. Amin. Mari kita datang dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan itu baik. Tuhan terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau datang dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan menyucikan setiap kami, melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Biarlah saat kami membawa puji-pujian bagi Tuhan, cuma nama Tuhan saja yang kami agungkan. Kau menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala pujian, segala hormat kami hanya bagimu Tuhan kami Yesus. Tuhan Kaulah. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Ku percaya hanya Engkau Yesusku, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan menyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian, sebab kami umat-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan kami. Amin. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lagu haleluya, segala pujian syukur, segala hormat kami naikkan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah mulut kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami mempersembahkan puji-pujian bagi nama-Mu. Karena kebaikan Tuhan, karena perbuatan tangan Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau baik. Oh, haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak kami sembah. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana bagi nama-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan kami yang layak. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your
to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Ya, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Praises to your name. Oh Lord, yeah, is good and greatly to be praised. I sing praises to your name. Mari menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ya, oh Lord, for your name is great. Mari katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Di tempat kudus-Mu, kami menaikkan tangan kami mengatakan, pujian bagi-Mu. Pujian, amin. Ya, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih tinggi lagi katakan di hadapan Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan-Mu dan kesungguhan-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian, amin. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
layak dipuji, nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami menaikkan syukur kami yang bersuka cita berkata, amin. Halo, salam. Sampaikan kiri kananmu, Tuhan Yesus kita luar biasa. Dengan senyuman, mari datang kepada Tuhan, kita merayakan kasih-Nya Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku. Amin. Sepanjang hidupku, Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah suka, katakan sekali lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih, haleluya. Mari merayakan kebaikan Tuhan dengan senyuman. Yang terbaik kasih Tuhan, yo. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah suka, katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Ayo dong, senyumnya di mana? Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Dengan imanmu dong katakan. Gimana? Perkasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Amin. Dapat bagi-Mu, ku raya. Amin. Yesus Kau. Katakan sama-sama. Ku angkat suaraku, ku bernyanyi. Amin. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, katakan Yesus Kau. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, sekali lagi katakan Yesus Kau di dalamku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Sekali lagi katakan depan belakangnya, Tuhan kita itu luar biasa, haleluya. Yuk. Tuhan adalah kekuatan kita, mazmur dan keselamatan kita.
Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Katakan sama-sama yo. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Oh, 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 oh. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku, kau angkatku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat, lembah yang kelam. Lembah yang kelam kan ku lewat, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Sebab Engkau dengan imanku, dengan imanku ku diselamat. Amin. Oleh kuasa. Sama-sama kita katakan yo. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku, saya menyatakan kau hebat Tuhan. Amin. Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Katakan, lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Sama-sama kita mau angkat tangan, kita katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi. Katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Nyatakan kau hebat. Allah lebih tinggi lagi. Kita katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu, katakan, surga bumi. Ku angkat tanganku, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Oh, 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 oh. Sekali lagi kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali, umat yang dikasih oleh Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang luar biasa Tuhan, yang selalu mengangkat kami ketika kami jatuh. Tak pernah dibiarkan kami sampai tergeletak. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami melewati lembah yang kelam, susah, sakit, pedih, kecewa, Tuhan bersama kami. Tuhan beserta dengan kami.
Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami, Kaulah mazmur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu-waktu yang gak enak, terima kasih Tuhan. Untuk waktu-waktu yang buatmu kecewa, terima kasih Tuhan. Untuk waktu-waktu yang buat kau pedih, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberikan kemampuan kepadamu untuk melewati semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Walau berjalan di lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gada tongkat-Mu selalu hiburku, ku aman selalu di dalam-Mu. Sebab Tuhan gembalaku, tak kekuranganku. Kau baringkanku di padang hijau. Kau yang selalu membimbingku ke akhir yang tenang, segarkan jiwaku. Sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Walau berjalan di lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sebab gada dan tongkat-Mu Tuhan, gada tongkat-Mu selalu hiburku, ya. Ku aman selalu di dalam-Mu. Sebab Kau Tuhan gembalaku, tak kekuranganku. Kau baringkanku di padang hijau. Kau yang selalu membimbingku ke akhir yang tenang, segarkan jiwaku. Sebab Kau gembalaku, sebab Kau
di padang hijau sebabkan yang selalu membimbingku ke air yang tenang. Segarkan, sekali lagi katakan, sebab Engkaulah gembala kami Tuhan. Sebab Kau Tuhan gembalaku, tak kekuranganku. Kau berikanku di padang hijau. Kau yang selalu membimbingku ke air yang tenang. Segarkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirman-Lah bagi kami semua. Sebab firman-Mu itu memberikan kekuatan baru sama kami Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengar bisa kami lakukan. Dan bila hidup kami dapat berbuah manis di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bergairah, tetap semangat. Karena saya percaya Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar lagi tentang kesetiaan Tuhan. Yang pagi hari tentang kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, sadar nggak sadar, suka nggak suka bahwa sekarang ini perubahan itu cepat sekali. Ya perubahan itu cepat sekali. Kita sendiri tiap hari kita ngalamin perubahan, ya Pak, yang saya percaya kita semakin hari semakin tua, ya kan, semakin hari tambah umurnya semakin banyak segala macam. Banyak sekali perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang terjadi, banyak perubahan-perubahan yang mungkin kita buat sendiri, dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi begitu aja, yang akhirnya memang benar-benar mengubah kehidupan kita. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, kalau perubahan-perubahan itu terjadi, kesetiaan Tuhan itu masih ada nggak dalam kehidupan kita? Misal contoh nih, mendadak papa kita atau mama kita dipanggil Tuhan. Wah kita bisa komplain sama Tuhan loh. Kita ngomong gini, aduh Tuhan aku masih kecil. Kok Tuhan tega-teganya ngambil papa ya? Mendadak di tengah-tengah situasi ekonomi yang gak baik-baik saja, dagangan mendadak bangkrut. Kita ngomong Tuhan mana, kok gak setia? Di tengah-tengah kita mungkin lagi gak enak-enak dengan kerohanian, mendadak kita ngalamin di gereja, dijudge lagi mendadak. Lu jangan pelayanan. Wah sakit Bapak Ibu Saudara. Ya, kita langsung ngomong gini, aduh Tuhan, di mana Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara kita pengen belajar, kita hidup di dunia yang berubah dengan cepat. Ada yang menyambut perubahan dengan senang, tapi tidak sedikit yang diselimuti dengan ketakutan dan kebingungan. Ya nggak sedikit loh yang takut segala macam, perubahan ekonomi kayak sekarang ini kan kita takut masa depan gimana segala macam. Nah kenapa? Nah manusia itu menyukai kestabilan, kenyamanan, sesuatu yang bisa diprediksi. Manusia itu nggak suka perubahan. Yang paling gampang kita aja di gereja. Kita tuh kayaknya punya bangku khusus buat kita. Yang kalau kita ngomong itu udah pas banget. Nah. Kalau Bapak Ibu suruh pindah misalnya dari belakang, Bapak Ibu boleh pindah ke depan. Pasti gak ada yang mau. Atau sebaliknya, kalau dari depan pindah ke belakang juga banyak yang gak mau. Kenapa? Karena sudah nyaman di tempatnya. Kita sudah stabil di situ. Kita sudah biasa di situ. Kita tuh gak suka perubahan. Perubahan bagi kita tuh kadang-kadang buat kita malah susah. Gak enak. Kita harus menyocokkan lagi, harus menyesuaikan lagi segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, hal ini dialami oleh Daud. Ya, Daud itu mengalami perubahan dari dia kecil dan sampai umurnya tua. Dan dia ngalamin. Nah Bapak Ibu di Mazmur 71 kita pengen belajar apa sih
yang dialami Daud dan solusi apa sih di tengah-tengah perubahan yang terjadi dalam kehidupan Daud supaya kita benar-benar kita juga bisa belajar dan kita juga bisa antisipasi dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara Mazmur 71, nanti Bapak Ibu baca semua ya di rumah. Mazmur 71-nya, nanti kita baca cuma bagian-bagiannya aja. Mazmur 71. Nah dikatakan begini, di saat menghadapi perubahan kita perlu menyadari yang pertama Bapak Ibu Saudara, tidak semua perubahan dapat dihindarin. Enggak semua perubahan itu dapat dihindarin Bapak Ibu Saudara. Contoh yang saya katakan tadi, ini di Mazmur 71 tentang umur. Umur itu nggak bisa dihindarin. Kalau kita semakin tua Bapak Ibu, wajar aja kalau kita mengalami kelemahan atau penurunan daya tahan tubuh kita, fisik kita. Wajar. Nah Bapak Ibu di tengah-tengah wajaran itu kita tuh pengen paksain misalnya kita ngomong gini, saya pengen Pak umur saya nggak naik-naik aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan, kita bisa mengalami hal-hal dalam kehidupan kita. Kita bisa mendadak yang saya ngomong tadi. Mendadak orang rumah kita meninggalkan kita. Kita nggak bisa komplain sama Tuhan, kita nggak bisa marah Tuhan. Karena ada bagian-bagian tertentu dalam perubahan itu nggak bisa dihindarin Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dihindarin. Nah maka dikatakan gini, di dalam Mazmur 71 ayat 5, 6, dan 9 dikatakan begini. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Pada mula aku bersandar sejak dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah ini perubahan-perubahan yang ditunjukkan sama Daud yang gak bisa dihindarin. Dia akan dikatakan yang pertama dikatakan sejak masa muda, dari muda. Terus dia ngomong ini, sejak dari kandungan Tuhan tuh bersama sama Tuhan. Dari rahim ibuku sampai pada masa tuaku dikatakan sampai kekuatanku habis. Ini gak bisa dihindarin Bapak Ibu Saudara. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak bisa menghindari perkara-perkara seperti itu, jangan fokus di perkara-perkara seperti itu. Kita terlalu fokus dengan perkara-perkara yang gak bisa dihindarin. Yang saya katakan tadi, misalnya suami atau istri kita meninggal atau papa mama kita meninggal. Kalau kita cuma berfokus di situ, aduh Tuhan gimana Tuhan, aku udah gak punya istri, aduh Tuhan gimana aku udah gak punya suami, aduh Tuhan aku udah gak punya papa. Aduh Tuhan kenapa kok wajahku semakin tua semakin keriput Tuhan. Nah kalau kita fokusnya di situ Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa berubah, kita gak bisa hindarin itu dan kita fokus di situ. Saya percaya gini, lama kelamaan kita gak buat apa-apa, kita gak bisa melihat lagi apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan begini, Bapak Ibu perhatiin dikatakan gini. Tuhan kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, pada mula aku bersandar sejak dari kandungan ibuku. Ya kan di kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Dikatakan, engkau yang selalu kupuji-puji, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Ada ketakutan. Sama dalam kehidupan kita, mungkin saya nggak tahu di sini. Mungkin kita semakin kita tua, semakin kita berumur, kita mikir gini, aduh Tuhan, aku juga udah deket-deket mati. Ada ketakutan. Nah tapi Bapak Ibu sadar nggak sadar ini nggak bisa kita hindarin. Nah pertanyaannya begini, gimana kita menghadapi ini? Kita harus ngelihat benar-benar gini, kilas balik dalam kehidupan kita dengan terjadi seperti itu. Misal contoh, kalau kita semakin bertambah umur dan kita takut kepada kematian, kita harus koreksi diri. Kenapa kita takut kepada kematian? Kalau kita semakin bertambah umur, kita takut dengan ketuaan kita takut dengan keriputnya kita. Kenapa? Ini kan gak kekal. Nah sampai kita sibuk kenceng-kencengin muka, tarik-tarik muka dan kita lupa akan janji Tuhan yang Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara jangan salah fokus dalam kehidupan kita. Maka dikatakan gini, dikala kita menghadapi perubahan kita harus menyadari bahwa ada perubahan yang tidak dapat dihindari. Ini gak bisa dihindarin. Mendadak, ada perubahan-perubahan juga yang kita pilih. Kita ngomong gini, kita bisa kok pindah kota. Itu perubahan yang kita pilih, perubahan. Ya kan, itu perubahan yang bisa kita pilih. Dengan siapa menikah, terjadi perubahan. Dengan siapa kita menikah, itu pilihan kita. Perubahan terjadi gara-gara pilihan kita. Di mana kita sekolah, di mana kita bergereja, itu pilihan kita. Itu perubahan juga. Tapi itu pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita bisa, karena itu pilihan kita harus benar-benar, yang kalau udah pilihan kita, kalau misalnya terjadi hal-hal yang kurang baik atau kurang berkenan, ya kita belajar nikmatin lah.
Saya percaya kok di semua sesi kehidupan kita, di setiap masa kehidupan kita, Tuhan tetap setia kok. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar meyakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi kelahiran itu juga, misalnya kita suami istri nih, rencana nggak punya anak dulu deh. Kejadian punya anak. Perubahan terjadi. Dalam kondisi nggak siap. Karena nggak direncanain. Tapi saya percaya kok, kalau kita menyadari banyak hal dalam kehidupan kita, banyak perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari, saya percaya kok ada rencana Tuhan di balik itu semua. Nah, jadi kita benar-benar menyadari, maka saya ulangi lagi dikatakan ini. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Sampai dikatakan yang ayat 9, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Nah Bapak Ibu Saudara, perubahan itu kadang-kadang membuat kita kena faktor psikologis. Kita ngomong, aduh aku gak ada guna lagi. Pelayan-pelayan, saya, Warto, semuanya punya masa pensiun. Kadang-kadang kita punya sindrom. Waktu pensiun kita ngomong gini, aduh gak berguna lagi. Itu perubahan. Itu gak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu Saudara. Saya gak mungkin bertahan sampai mati di sini. Ya kan gak mungkin. Kalau sampai bertahan sampai di sini, pengen jadi pemimpin sampai mati. Keterlaluan sayanya. Beneran, keterlaluan. Nah maka saya ngomong ada sindromnya, maka dikatakan nih, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Ada sindrom, ada ketakutan. Maka saya katakan nih, bener gak sih ada kasih setia Tuhan? Di tengah-tengah kita masa lewat dengan masa-masa kerja kita, lewat dengan masa-masa tugas kita, lewat dengan masa-masa kemudaan kita. Bener gak sih Tuhan masih pelihara kita? Bener gak sih Tuhan masih jaga kita? Bener gak sih Tuhan masih tolong kita? Nah maka Daud benar-benar mengalami ketakutan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jujur saya ngomong begini Bapak Ibu. Kadang-kadang sindrom ini pengaruhnya gede loh. Kita merasa kita udah tua. Gak dihargain lagi. Udah gak dipakai. Kadang-kadang bisa konflik juga sama suami sama istri. Suami udah keriput. Istri masih cantik, ya kan? Terus istri lihat meleng dikit, suami udah cemburu. Bisa ribut kan? Nah maka saya ngomong gini, kita harus benar-benar menyadarin ada perubahan yang gak dapat dihindari. Nah waktu perubahan gak dapat dihindari, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar menikmati perjalanan itu. Jangan komplain, jangan marah, jangan kesal. Sadar ada Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Oh iya dong, kita kan harus benar-benar sadar dong, misalnya papa dipanggil, mama dipanggil, Tuhan tuh gak pernah pergi loh. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Nah jadi kita benar-benar harus benar-benar di saat menghadapi perubahan kita harus perlu menyadari tidak semua perubahan dapat dihindari. Bapak Ibu Saudara, sindrom ini, ketakutan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang perubahan terjadi, perubahan yang gak enak. Kita selalu gampang sekali menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Benar kan? Kalau kita gagal, kita ngomong siapa yang salah? Orang lain kita salahin, Tuhan kita salahin. Kalau ada perubahan yang gak enak dalam kehidupan kita salahin Tuhan, kita salahin orang lain. Pertanyaan begini, seandainya kita ngalamin keberuntungan, kita mengalami kesukaan, kita gak pernah salahin siapa-siapa kan? Kita pernah gak ngomong gini, saya tuh gembira Pak gara-gara dia. Saya tuh gembira Pak gara-gara Tuhan. Gak pernah. Kadang-kadang keterlaluan kan, kita aja di Indonesia sekarang. Semua selalu saling salah menyalahi. Nggak pernah ngoreksi diri. Nah kita belajar di sini Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat, tidak semua perubahan dapat dihindari. Ya, Bapak Ibu, kalau perubahan itu nggak dapat dihindari, Bapak Ibu jangan berkutat di situ, jalanin aja. Kalau Bapak Ibu berkutat di situ, mau maksain perubahan itu terjadi, berubah, Bapak Ibu stres. Hujan bisa mendadak terjadi, perubahan terjadi mendadak. Bapak Ibu jangan marah Tuhan. Tuhan gimana sih? Siang-siang mendadak hujan? Jangan, siapin payung aja, selesai. Lu ya dong. Bapak Ibu gak bisa paksain. Kok matahari kok sekarang panas banget ya? Kita komplain. Gimana sih Tuhan? Udah cuaca panas, tambah panas lagi. Mau ngapain sih sekarang? Bapak Ibu gak usah komplain lah. Kalau Bapak Ibu takut pada panas, di rumah aja. Cari tempat yang adem. Cari di bawah pohon kayak di mana kayak. Gak usah komplain. Karena perubahan itu pasti terjadi Bapak Ibu. Itu gak bisa dihindarin yang begitu-begituan. Ya, nah makanya saya ngomong gini, di tengah-tengah situasi yang nggak bisa kita
kita ubahlah diri kita. Ya kan, dagangan sepi, kenapa pindah kota, kenapa pilih ini, kenapa jadi seperti ini, Bapak Ibu koreksi diri. Perbaiki diri, cari tahu gimana caranya supaya tetap ngalamin kemajuan. Kita belajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di saat menghadapi perubahan kita perlu menyadari bahwa selama-lamanya Tuhan tuh gak pernah berubah. Nah di sini dikatakan gini, ayat 56 tadi dikatakan gini, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, ya engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku, ya tetap dari awal Daud berharap sama Tuhan. Dikatakan kepercayaanku sejak masa muda, kepercayaanku sejak masa muda. Terus dikatakan, padamulah aku bersandar sejak dari kandungan aku bersandar, engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud bisa ngelakuin seperti itu? Karena dia lihat sosok Tuhan yang gak pernah berubah tadi. Tuhan tuh bisa dipercaya sampai selama-lamanya. Tuhan tuh bisa jadi sandangan dia untuk selama-lamanya. Tuhan tuh harapan dia sampai selama-lamanya. Tuhan tuh gak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Yang gak setia segala macam itu kita. Tuhan tuh gak pernah berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Maliaki ya, dalam Maliaki, ya di dalam Maliaki 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ibrani 13:8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tuh gak pernah berubah, Tuhan tuh gak pernah berubah. Nah, kita itu yang selalu berubah. Kita itu yang selalu hidup dengan mut-mutan. Ya, kita kan hidup selalu dengan mut-mutan. Kalau mood kita lagi bagus, kita dekat sama Tuhan. Kalau mood kita lagi jelek, kita mutung, kita gak ke gereja, kita gak berdoa, kita gak beribadah. Kita tuh hidup dengan mut-mutan. Nah, maka dikatakan apabila manusia disadarkan ataupun tidak dalam banyak hal terus-menerus mengalami perubahan, tapi Tuhan tuh gak pernah berubah. Tuhan tuh gak pernah berubah. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tuh gak pernah berubah. Maka saya ulangan lagi dikatakan ini. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Dari muda, Tuhan tuh harapan. Bagi Daud, sejak muda, Tuhan itu kepercayaan Daud. Ya kan, terus dikatakan begini. Dikatakan, padamulah aku bersandar sejak dari kandungan. Ya kan dikatakan, padamulah aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku, dikatakan engkau yang selalu kupuji-puji. Kenapa Daud selalu memuji-muji Tuhan? Kenapa Daud selalu bersandar sama Tuhan? Karena Tuhan gak pernah berubah. Apapun yang dikerjakan Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan terhadap Daud. Daud itu melihat sosok Tuhan yang luar biasa. Nah kadang-kadang perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan kita tidak melihat lagi sosok Tuhan dengan benar. Sehingga kita melihat Tuhan tuh berubah. Seakan-akan Tuhan tuh meninggalkan kita. Seakan-akan Tuhan tuh gak peduli sama kita. Seakan-akan pengharapan tuh gak ada lagi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita yang berubah. Bukan Tuhan yang berubah. Nah makanya Bapak Ibu di tengah-tengah perubahan yang terjadi kita harus benar-benar bisa ngelihat. Sosok Tuhan itu yang gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Harus kita bisa belajar ngelihat benar-benar sosok itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pakai perasaan. Ya kan kadang-kadang saya udah ngomongkan minggu lalu dikatakan perasaan tuh kadang-kadang menipu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir saat doa-doa kita gak jawab, kita ngomong Tuhan gak peduli. Bapak Ibu percayalah Tuhan itu tidak berubah sampai hari ini. Kasih setianya tetap sama sampai hari ini. Ya sampai hari ini tetap sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap berpegang pada janji Tuhan, meskipun mood kita mut-mutan. Tetap pegang janji Tuhan, walaupun kita mut-mutan. Pegang janji Tuhan. Ya, jadi jangan diabaikan. Belajar, ayo biasain baca firman Tuhan, renungin firman. Supaya kita tahu kesetiaan Tuhan itu tetap. Ya, tetap baca firman Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, ya kan. Nah, jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga sekarang. Di saat menghadapi perubahan kita perlu menyadari bahwa perubahan adalah kesempatan. Nah ini Bapak Ibu penting, perubahan itu kesempatan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan marah dengan perubahan, jangan komplain dengan perubahan. Terus kita ngomong gini, Pak apa sih kesempatannya kalau suami atau istri meninggal duluan?
Bukan kesempatan menikah, bukan. Jadi Bapak Ibu, aduh puji Tuhan saya punya kesempatan menikah lagi. Bukan itu yang saya ngomongin nih Bapak Ibu Saudara ya, bukan itu. Nah kita pengen belajar, di sini katakan begini. Di ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Bapak Ibu perhati ini. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, di sini ditetapkan umur kita boleh tambah. Tapi kesempatan untuk dekat sama Tuhan, kesempatan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu gak pernah hilang. Nah Bapak Ibu jangan pernah berpikir gini, aku udah tua, aku udah gak bisa ngapa-ngapain, aku udah gak produktif lagi, aku gak usah melayani lagi. Itu bukan kesempatan, itu kesalahan. Kita kan sering ngomong gini, udah tua Pak, udah pensiun, gak usah melayanin lagi lah. Yang muda-muda aja Pak. Kan yang tua-tua suka ngomong begitu kan. Nah Bapak Ibu, jabatan boleh berhenti, umur boleh tambah, status kita boleh berubah. Tapi menceritakan kebaikan Tuhan gak pernah hilang. Maka sekarang ini, perubahan itu kesempatan. Nah terus di ayat berikutnya dikatakan begini. Juga sampai masa tua dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, dikatakan supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Jadi perubahan itu bukan bermakna negatif. Kalau udah berubah pasti jelek, kalau udah berubah pasti buruk. Enggak. Belum tentu, kitanya yang paradigma salah. Tidak selalu kita suami meninggal duluan atau istri meninggal duluan itu buruk. Tidak selalu. Tidak selalu ketika masih kecil papa meninggalkan kita atau mama meninggalkan kita terus anak gak bisa punya masa depan. Tidak selalu juga kok. Banyak kok anak-anak yang papanya udah gak ada dari kecil tapi anak luar biasa. Kenapa? Karena dia lihat kesempatan itu bisa jadi dalam kehidupan kita. Ketika papa mama ada mungkin kita jadi anak manja. Apa-apa papa, apa-apa mama. Ya kan, ketika papa mama gak ada, ini kesempatan buat dia juga untuk dia belajar mandiri. Nah makanya saya katakan perubahan itu kesempatan. Perubahan itu gak selalu bermakna buruk atau bermakna negatif. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kita belajar gila ini. Semua perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita harus lihat dengan kacamata Tuhan. Di sini kita bisa lihat kesetiaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ketika hal-hal yang buruk yang gak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan bilang Tuhan tinggalkan kita. Saya percaya gini, di balik semuanya itu ada hal-hal Tuhan yang ada perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa belajar betapa hebatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan. Kita belajar. Nah maka saya ulangin lagi dikatakan gini, sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Sampai sekarang. Artinya sampai akhir Daud tetap hidup benar. Perubahan itu kesempatan. Nah saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara, perubahan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Itu kesempatan. Tidak selalu buruk, tidak selalu negatif. Jangan komplain. Kadang-kadang kita kan komplain sama Tuhan. Aduh Tuhan gimana Tuhan? Aku begini Tuhan. Aduh gimana Tuhan? Aduh gimana Tuhan? Bukan itu. Kita makasih ke Tuhan. Belajar lihat ke diri kita. Koreksi diri kita. Apa yang bisa kita buat di tengah-tengah perubahan ini? Mendadak misalnya kita dalam kehidupan kita mendadak banyak perkara-perkara yang gak enak terjadi dalam kehidupannya. Bisa loh. Dipecat. Bisa. Ya kan dia gak enak kan? Tapi dengan apa yang kita buat, Bapak Ibu, ada satu peristiwa tuh. Satu orang, dia kerja, dipecat sama bosnya. Sempet stres, tapi gak lama. Akhirnya dia punya ide, dia buka bengkel. Maju, sukses. Terus dia berpikir gini, terima kasih Tuhan aku dipecat. Dulu dia gak bisa ngomong begitu, sekarang dia bisa ngomong begitu. Terima kasih Tuhan aku dipecat, maka aku jadi bos.
Oh dia kan dipecat, jadi karyawan terus sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya gini, semua peristiwa dalam kehidupan kita itu, pokoknya perubahan demi perubahan itu kesempatan. Ya, perubahan itu kesempatan. Jadi Bapak Ibu, jangan marah ketika ada perubahan. Jadi sama seperti ini Bapak Ibu, Martin Luther ngomong begini, Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di atas kepala Anda, namun Anda dapat mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Maksudnya gini, Bapak Ibu nggak bisa melarang perubahan terjadi. Tapi Bapak Ibu bisa ngomong begini, perubahan boleh terjadi, damai sejahteraku tak boleh hilang. Iya dong. Nah kita berubah kadang-kadang, aduh Tuhan, kita hidup itu cuma gara-gara faktor itu perubahan. Perubahan gak enak, sedih. Perubahannya bagus, senang, gitu kan. Jadi kita belajar seperti yang dikatakan Martin Luther, burung boleh terbang dari kepala kita, perubahan boleh terjadi di mana-mana dalam kehidupan kita. Tapi kalau dia mau bersarang di kepala kita tidak izinkan. Perubahan boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi damai sejahtera Allah tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Jangan sampai hilang Bapak Ibu Saudara, ya walaupun perubahan itu terjadi. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kita benar-benar ingat, Tuhan gak pernah berubah. Ya, jadi percayalah tidak selalu perubahan itu negatif. Jadi kita belajar lihat nih dengan kacamata Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan berubah itu supaya kita koreksi diri. Kenapa kita koreksi diri? Supaya kita mengalami lebih banyak hal-hal yang maju dalam kehidupan kita. Jadi jangan salahin siapapun juga kalau kita kerja, kalau kita sebagai apapun juga, diapain pun juga. Udah Bapak Ibu jangan kecewa, jangan marah, jangan kesel. Tapi saya percaya di balik perubahan ada kesempatan. Ya saya ulangin lagi di bagian yang berikutnya dikatakan ini. Supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian. Bapak Ibu bicara gini, supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian. Bapak Ibu lihat di sini, Daud di tengah-tengah tuanya tetap menjadi berkat buat generasi berikutnya. Bapak Ibu saudara yang sudah berumur, Bapak Ibu tetap jadi berkat. Gimana caranya? Kita bisa berdoa buat mereka, kita boleh jadi teladan buat mereka. Kita boleh jadi contoh buat mereka. Artinya tua nggak ada masalah, perubahan nggak ada masalah, tetap bisa jadi berkat. Terus dikatakan, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, dikatakan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Kalau saya ngomong begini Bapak Ibu Saudara, ini bicara gini, kita jadi berkat tuh sampai generasi ke generasi ke generasi. Kalau kita ngomong udah tua nih, kita kan punya anak. Jadi berkat buat anak kan punya anak. Jadi berkat buat cucu. Cucu kan punya anak lagi, jadi berkat buat cicit. Jangan ngomong gini, udah tua gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngeliat doang. Jangan Bapak Ibu Saudara. Alkitab ngomong gini, semakin tua gemuk dan segar. Bicara gemuk dan segar itu bukan jadi tambun, bukan. Bicara gemuk itu artinya masih produktif. Bicara segar itu bukan berarti kita masih bisa neko-neko yang aneh-aneh. Bukan kan, ada kamu kakek-kakek girang lah segala macam. Bukan, ya kan. Jadi benar-benar gini, masih bisa ngelakuin perkara-perkara yang ajaib kok. Masih bisa benar-benar buat hal-hal yang luar biasa kok. Kata segar itu benar-benar gini, walaupun umurnya tua, senyumnya gak hilang gitu loh, kurang lebih gitu kan. Kan jangan kita udah tua, udah keriput, senyum juga udah berat gitu loh, udah ketarik-tarik sana sini jadi gak bisa senyum. Ini jangan lah Bapak Ibu Saudara, ya tua, gemuk dan segar. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar menyadari ada kesetiaan Tuhan di tengah-tengah perubahan, nah di ayat ini, di ayat terakhir dikatakan gini, ayat 22 dan 3 dikatakan begini. Nah kalau Bapak Ibu menyadari ada kesetiaan Tuhan di tengah-tengah masa perubahan dikatakan gini, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atau atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya Engkau yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Nah Bapak Ibu perhati ini. Kalau kita benar-benar menyadari ada kesetiaan Tuhan di masa-masa perubahan. Daud ngalamin dan dikatakan gini, aku pun mau menyanyi syukur bagimu. Kenapa Daud menyanyi syukur bagimu? Karena dia lihat sosok Tuhan yang gak pernah ninggalin dia. Dari muda sampai tua, sampai memutih rambutnya.
Nah, maka dikatakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Kalau kita nyadarin kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti bisa menyanyi bagi Tuhan. Kita pasti bisa bersyukur sama Tuhan. Kenapa kita nggak bisa bersyukur Bapak Ibu? Bapak Ibu coba kita jujur nih ya, jujur. Lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak komplain, apa lebih banyak bersyukur? Perubahan banyak terjadi kok, serius saya ngomong gini, perubahan banyak terjadi. Suamimu berubah, istrimu berubah, anak-anakmu berubah, papa mamamu berubah. Teknologi buat kita banyak berubah kok. Nah, di tengah-tengah perubahan itu apa yang kita lakuin? Bersyukur atau bersungut-sungut? Tapi di sini katakan gini, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu, dikatakan karena kesetiaanmu, atas kesetiaanmu. Kalau kita lihat sosok suami yang setia, kalau kita lihat sosok istri yang setia, kalau kita lihat sosok papa mama yang setia, kok bisa gak bersyukur gitu loh. Kenapa kita bisa gak bersyukur? Karena kita lihat papa kita gak setia, karena kita lihat mama kita gak setia, karena kita lihat suami kita gak setia, karena kita lihat istri kita gak setia, karena kita lihat anak-anak kita gak setia. Maka kita gak bisa bersyukur, kita komplain. Tapi ketika kita lihat sosok Tuhan yang setia, saya percaya kita bisa bersyukur dengan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Sekalipun kita lihat gini, kok gak ada yang bagus-bagusnya sih Tuhan? Percayalah kalau Tuhan setia, kita lihat Tuhan setia di perkara itu. Saya percaya kita bisa bersyukur di situ. Nah maka itu dikatakan gini, aku mau menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya engkau yang maha kudus. Kita bisa bermazmur. Kenapa? Karena kita lihat kekudusan Tuhan. Tuhan yang kudus dalam kehidupan kita. Nah terus dikatakan, bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Ya bibirku akan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, kita selalu menyanyi. Kita selalu bersuka cita. Maka saya katakan ini, dunia boleh berubah, damai sejahtera gak boleh hilang. Dunia boleh berubah jadi yang buruk. Kasih setia Tuhan gak boleh hilang dalam kehidupan kita. Nggak boleh hilang. Ini yang buat kita kuat. Ini yang buat kita tenang. Maka dikatakan yang terakhir, dikatakan ini. Jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, ini penting ya kan. Kalau Bapak Ibu jiwanya tertekan, jiwanya terikat, Bapak Ibu stres. Nah, ini katakan, jiwaku yang telah kau bebaskan merdeka. Tidak ada tekanan di tengah-tengah perubahan. Tidak ada kesulitan yang benar-benar mengintimidasi kita di tengah-tengah perubahan. Jiwa kita pasti bersorak-sorai. Kalau jiwa kita bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara, saya jamin kita gak bakal ngalamin stres, depresi. Kenapa kita bisa ngalamin stres, depresi? Karena kita gak lihat sosok Tuhan yang luar biasa. Kita gak bisa muji Tuhan, kita gak bisa bersorak-sorai. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kita harus lihat kesetiaan Tuhan di tengah-tengah perubahan. Ini yang buat kita lega, ini yang buat kita gak tertekan, ini yang buat kita bebas. Maka dikatakan, jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Di tengah perubahan apapun juga, sukacita Allah, damai sejahtera Allah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Allah nggak pernah sirna dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara nanti pelajaran lagi Mazmur 71 di rumah, biar kita benar-benar ngalamin janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan nggak pernah hilang sekalipun dunia berubah. Kesimpulannya, meskipun dunia terus berubah, kesetiaan Tuhan tetap tak berubah. Tidak semua perubahan bermakna negatif atau buruk, perubahan itu kesempatan dan jalan Tuhan memperbesar kapasitas kita. Ya, jadi jalan Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat dan kita bisa merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah perubahan. Saya percaya perasaan ragu, bimbang, putus asa, akan menyadarkan kita bahwa Tuhan gak pernah berubah. Tuhan gak pernah melupakan kita. Seperti Daud, menjadi penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu lihat sosok Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Dari perasaan tertekan, jiwanya ngalamin kebebasan. Sehingga dapat bersorak-sorai. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu menemukan sosok Tuhan yang luar biasa, yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Saya percaya
Hidup yang penuh dengan keluh kesah akan mengubah kita, menyadarkan kita akan kesetiaan Tuhan yang membawa kita memandang kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ke masa depan yang benar-benar penuh dengan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Yang sehingga kita bisa mengalami level up dalam kehidupan kita. Temukan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berbanyak baca Alkitab. Rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita kesendirian. Di tengah-tengah kita mengalami kesepian. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan keluargamu, jangan andalkan siapapun juga. Tapi andalkan Tuhan, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Suamimu bukan harapan, istrimu bukan harapan, anak-anakmu bukan harapan. Keluargamu, orang tuamu bukan harapan, tapi Tuhanlah sumber harapan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap melihat sosok-Mu yang setia Tuhan Yesus. Yang gak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami melihat perubahan demi perubahan Tuhan yang menekan kami Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa pagi hari ini Tuhan kami mau lepas, kami mau bebas Tuhan Yesus. Kami gak mau juga Tuhan tertuduh atau terintimidasi dengan perubahan-perubahan yang ada Tuhan. Tapi kami mau lihat Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dan kami boleh mengalami kelegaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Masa-masa perubahan apapun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyadari Tuhan bahwa tidak semua perubahan dapat kami hindari Tuhan Yesus. Ajar kami menyadari Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Ajar kami juga menyadari Tuhan bahwa perubahan adalah kesempatan Tuhan. Perubahan Tuhan membesar kapasitas kami Tuhan. Perubahan boleh membawa kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau. Semakin melihat Engkau Tuhan. Semakin berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Apapun segala pergumulan kami. Apapun Tuhan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan dan kami mau percaya Tuhan. Ada Engkau di tengah perubahan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan gak pernah berubah berkata, amin, Tuhan berkati. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu kedua di bulan Mei 2025. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut ini laporan keuangan untuk persembahan dari tanggal 4 sampai 10 Mei. Laporan keuangan untuk persepuluhan dari tanggal 4 sampai 10 Mei. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Yosin tanggal 13, Ibu Mechen tanggal 14, Bapak Albert tanggal 15, Bapak Mason tanggal 16. Ya, ibadah JDA jaringan doa anak Sabtu 17 Mei pukul 3 atau pukul 15 di GKT Metro. Ibadah Sign Woman, jadi didikan yang mendatangkan sukacita untuk hari Selasa 13 Mei pukul 17. Sign Woman hari Selasa. Ini family gathering, Bapak Ibu Saudara mari ikuti family gathering yang akan dilakukan di tanggal 29 di Pantai Mutun. Yang akan dikenakan biaya besar 25.000, itu udah termasuk sarapan, akomodasi, bahkan retribusi untuk tiket masuk ke dalam pantainya. Jadi untuk jemaat MDC 25.000 dan untuk jemaat yang di luar MDC sebesar 50.000, Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri beserta keluarga ke Ibu Maya atau Ibu Joklan. Kita akan berangkat pukul 6 pagi sudah standby di gereja. Tanggal 29 Mei. Ya, untuk makan siang Bapak Ibu boleh bawa masing-masing. Jadi disediakan makan pagi aja untuk sarapan dan makan siang bawa masing-masing dari rumah. Terima kasih pengumumannya. Kita mau nutup ibadah kita minggu ini
Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil, katakan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil, katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab, katakan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Pengumuman tambahan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah baptis dan sudah mengumpulkan belangko, itu surat baptis sudah tersedia. Ya, jadi ada di meja aser, dipersilakan untuk mengambilnya. Dan yang belum dibuat berarti belum mengisi belangko baptisan. Jadi bisa konfirmasi kepada saya yang sudah pernah baptis di MDC Metro tetapi belum mendapatkan sertifikat, diharapkan menghubungi saya dan mengisi belangko yang ada. Demikian informasinya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menyertai kami, menuntun kami di tengah segala perubahan-perubahan yang terjadi Tuhan. Engkau selalu setia untuk selalu membimbing kami, memberikan kasih-Mu buat kami semua ya Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau Allah yang terus ya Tuhan menyatakan itu bagi kami semua ya Tuhan. Hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin terjadi di dalam perubahan-perubahan kami. Tetapi kami menyadari Tuhan kasih-Mu begitu luar biasa di dalam waktu-waktu yang kami miliki ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang terus ya Tuhan menyertai kami di dalam hari-hari yang kami miliki ya Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan membimbing kami melalui firman-Mu Tuhan. Melalui penyertaan-Mu itu Tuhan kami boleh diubahkan untuk semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ketika kami boleh beribadah di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kau Allah yang terus memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kesehatan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu juga Tuhan, Kau Allah yang terus beracara buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Kasih-Mu melingkupi setiap mereka. Kau Allah yang terus menyertai juga di dalam setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kau Allah menjadi penyembuh di dalam hari-hari mereka. Memberikan kekuatan di dalam setiap mereka yang lemah, yang letih dan lesu Tuhan. Kau Allah yang memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih, sertai ya Tuhan setiap jemaat-Mu di tengah segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang terus menuntun, memberikan kemampuan, kekuatan di dalam setiap mereka. Sehingga apapun yang menjadi persoalan mereka, mereka dapat menyelesaikan dengan Engkau. Dan Engkau Allah yang terus berdaulat atas setiap mereka. Ya Allah, terima kasih, kami bersyukur.
Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Kau terus menyertai bangsa kami. Di tengah situasi-situasi yang ada, Kau Allah yang campur tangan. Penyertaan-Mu nyata Tuhan untuk para pemimpin kami. Juga setiap jajaran yang boleh ada Tuhan di dalam pemerintahan Indonesia. Sehingga mereka terus bersinergi untuk membangun Indonesia untuk semakin lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro. Kasih-Mu terus melingkupi kota ini. Biarkan ada satu perubahan demi perubahan atas kota kami. Untuk menuju kota yang semakin lebih baik lagi. Terima kasih, berkati wali kota yang ada, wakil wali kota juga jajarannya Tuhan. Engkau menyertai mereka. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Sebentar kami mau undur ya Tuhan. Kau Allah yang begitu baik di dalam setiap kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu selama seminggu ini Tuhan. Melalui persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami, biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau. Allah menumpangkan tangannya terhadap pribadi lepas pribadi. Sehingga Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan